Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pagi hari ini kita sedang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat bimbingan, tuntunan untuk melakukan amal kebaikan. Tidak semua manusia diberikan nikmat seperti ini, Bapak Ibu. Maka ketika kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang sayang kepada kita semua. Bukankah Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan membuat dia beramal. Dan kita harus sedang merasa lagi mendapatkan musibah yang besar ketika Allah tidak membimbing kita untuk melakukan kebaikan, atau bahkan justru membiarkan kita di dalam kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua dalam melakukan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup sosok manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling kita cintai, dan semoga cinta kita kepada beliau diterima oleh Allah, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan untuk mempelajari sirah Nabi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat terputus sebelum masuk bulan Ramadan, yaitu pembahasan mengenai Perang Badar. Kita membahas tentang Perang Badar ini sudah 2 kali pertemuan. Ini pertemuan yang ketiga. Karena perang ini perang yang paling berkesan dalam sejarah hidup Rasulullah dan di dalam sejarah hidup agama Islam. Jemaah rahimakumullah, ya. Tidak ada perang dalam sejarah Islam yang lebih besar dibandingkan Perang Badar. Ya, dan kita semua kaum muslimin insya Allah sedikit banyak pernah mendengar tentang Perang Badar, ya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang Perang Badar, terlebih dahulu kita review apa yang sudah kita pelajari tentang Perang Badar. Yang pertama, penamaan perang dengan Badar ini karena terjadi di area Badar. Badar itu sebuah sumur yang digali oleh seorang yang bernama Badar dari kabilah Ghifar, Bapak Ibu. Maka sumur itu disebut dengan sumur Badar. Kemudian nama perang ini
juga disebut Badar Al-Kubra, Badar Qital, atau Yaumul Furqan. Latar belakang terjadinya perang Badar ini juga sudah kita pelajari, yaitu berawal dari pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy. Jadi waktu Nabi keluar sebenarnya tidak bermaksud untuk berperang. Kalaulah Nabi bermaksud untuk berperang, maka Nabi nggak mungkin bawa pasukan hanya 313. Karena yang masuk Islam saat itu sudah banyak. Bahkan bisa jadi sudah ribuan jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka saat itu Nabi hanya membawa pasukan sekitar 313. Nah, ternyata ketika di tengah perjalanan kafilah dagang yang ingin dicegat oleh Nabi. Kenapa Nabi mencegat? Karena Nabi ingin mengambil harta mereka. Sebab mereka dahulu ketika kaum muslimin di Mekah, mereka mengambil harta kaum muslimin dan merampas harta kaum muslimin. Tidak boleh membawa harta ketika hijrah ke Madinah. Namun ternyata mereka lolos dari pencegatan, lalu mereka meminta bantuan kepada orang-orang Mekah untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin. Maka saat itu mereka mengerahkan pasukan sebanyak 1.000 orang, ya, yang dipimpin langsung oleh laknatullah, orang yang dilaknat oleh Allah, namanya Abu Jahal. Nah, maka Nabi SAW, ringkas ceritanya Bapak Ibu, ya, setelah Nabi mengetahui bahwa pasukan Quraisy akan menyerang, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, ya, untuk dan memberikan tawaran kepada mereka. Apakah mereka ingin tetap ikut bersama Nabi ataukah mereka ingin pulang ke Madinah? Kenapa? Karena memang awal berangkat bukan untuk perang, tapi hanya untuk apa tadi? Mencegat kafilah dagang. Tentu persenjataannya, perbekalannya tidak sematang dan tidak siap ketika ingin berperang, jemaah rahimakumullah. Maka Nabi menawarkan, kalau kalian ingin kembali ke Madinah silahkan, atau kalian ingin ikut bersama saya memerangi mereka, melawan mereka, mari kita perangi mereka, dan insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak mungkin mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi waktu Allah memerintahkan Bani Israel berperang di Palestina melawan orang-orang yang zalim, Bapak Ibu, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau, perangilah mereka. Kami duduk-duduk saja di sini. Kami tidak mau perang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak mungkin kami mengatakan seperti perkataan Bani Israel. Justru kami akan berkata, pergilah engkau dan kami ikut bersama engkau untuk memerangi mereka. Maka Rasulullah sangat senang dengan kesediaan mereka, Bapak Ibu, untuk ikut berperang bersama Nabi melawan orang-orang kafir Mekah. Ini mereka masih belum tahu ya berapa jumlah musuh yang akan diperangi oleh Nabi dan kaum muslimin. Masih belum tahu. Nah, selama perjalanan menuju Badar, Nabi berusaha mencari informasi di mana keberadaan mereka. Sampai Nabi bertemu dengan orang yang tua kan. Lalu Nabi bertanya kepada dia, tahukah Anda di mana pasukan itu sekarang berada? Orang tua itu tidak menjawab kecuali Nabi SAW memberikan identitasnya. Kata Nabi, baiklah, saya akan menyampaikan dari mana kami berasal, tapi beritahu dulu di mana sekarang mereka. Kata orang tua itu, kalau mereka berangkatnya hari sekian, maka mereka sekarang berada di tempat ini, di lokasi ini. Oh baiklah, kata Nabi, terima kasih. Lalu orang tua itu berkata, silakan penuhi janjimu. Kamu tadi ingin memberitahu dari mana asalmu. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, apa jawaban Nabi? Masih ingat kan? Nahnu
mimma'in, kami dari air. Nah, orang tua itu bingung. Air dari mana ini? Jangan-jangan air dari Irak, kata dia. Berarti orang ini dari Irak. Padahal maksud Nabi, kami tercipta dari air mani, dari air sperma, dan semua manusia dari air. Ini tidak berbohong. Ini berbohong enggak? Tidak, jemaah rahimakumullah. Jadi suatu waktu kalau panjenengan ditanya sama orang, dari mana panjenengan? Nahnu mimma'in, saya dari air. Ya. Kemudian dan seterusnya Nabi mencari informasi berapa jumlah mereka. Berapa jumlah mereka? Ada orang yang berkata mereka setiap hari nyembelih unta sekitar 10 unta. Lalu Nabi memperkirakan jumlah mereka itu antara 900 sampai 1000 orang. Ini terus ya. Akhirnya menentukan posisi yang paling tepat sebelum berperang melawan orang-orang kafir. Kita diam di mana wahai Rasulullah, kata para sahabat. Kata Nabi, kita diam di sini. Kita kuasai tempat ini. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini ide panjenengan atau dari Allah? Kalau dari Allah kami nggak bisa membantah. Kemudian kata Nabi, oh ini pemikiran saya. Wahai Rasulullah, saya usul bagaimana kalau kita berada di posisi yang dekat dengan sumur, dekat dengan air, sehingga kita kuasai air itu terlebih dahulu, lalu orang-orang kafir mereka tidak bisa minum air di saat peperangan nanti. Kata Rasulullah, itu ide yang bagus. Ya. Jadi tidak semua yang diucapkan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah. Tapi kadangkala beberapa Bapak Ibu memang hasil inisiatifnya sendiri. Jemaah rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah lebih mendahulukan musyawarah dan pendapatnya para sahabat dibandingkan keputusannya sendiri. Bila keputusan itu memang bukan bersumber dari Allah. Kemudian para sahabat membuatkan tenda untuk Rasulullah. Sudah menentukan posisi, sahabat membuatkan tenda. Tujuannya apa? Tujuannya kata para sahabat, ya Rasulullah, jika nanti kami menang, tentu itulah yang kami inginkan. Tapi jika nanti kami kalah, engkau langsung bisa melarikan diri dari tenda itu, kemudian kembali ke Madinah. Karena banyak orang yang menunggu panjenengan di sana. Mereka lebih cinta dibandingkan kami. Kami mati enggak apa-apa. Nanti akan lahir orang-orang seperti kami. Tapi kalau panjenengan yang tidak ada, panjenengan yang terbunuh, maka tidak ada lagi yang menggantikan pendakwah dalam agama ini. Maka Nabi SAW mengapresiasi usulan sahabat tersebut. Namanya Sa'id bin Mu'adz. Ya. Setelah jadi tendanya berada di atas bukit, jemaah rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kemudian sekitar 2 hari sebelum perang, Rasulullah SAW meninjau medan perang. Ditinjau. Jadi orang dulu kalau perang, Bapak Ibu, apalagi orang Arab ya, itu enggak ngasal, enggak tiba-tiba diam-diam perang itu enggak. Ya kan? Enggak, jangan bayangkan seperti Israel. Ya kan, tiba-tiba nyerang lewat dinding, ngebom sebagainya. Mereka akan membuat janji, ya. Kita perang jam berapa, di mana, dan seterusnya. Nah, sekitar 2 hari sebelum perang, Nabi sempat meninjau medan peperangan. Kemudian Nabi SAW menunjuk, ini tempat matinya si fulan, ini tempat matinya si fulan, ini tempat matinya si fulan. Termasuk tempat matinya Abu Jahal pun juga ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kemenangan itu sudah ditampakkan oleh Allah sebelum peperangan terjadi. Supaya apa? Supaya para sahabat yakin bahwa mereka akan menang walaupun pasukan mereka hanya 313, sedangkan musuh berjumlah 1000 orang, jemaah rahimakumullah. Ditampakkan betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian malam harinya, jemaah rahimakumullah, malam hari sebelum berperang, berarti
malam Jumat ya, karena peperangan itu kan terjadi pada hari Jumat. Ya. Turun hujan yang deras hujannya. Apa tujuan Allah menurunkan hujan itu? Disebutkan dalam ayat ini, wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Supaya Allah dapat menghilangkan najis syaitan di dalam diri mereka. Mohon maaf, ada di antara para sahabat Bapak Ibu yang mengalami junub sebab mereka sudah lama perjalanan, tidak ada istrinya, kecapean, akhirnya mereka ketika tidur mengalami junub. Jemaah rahimakumullah. Maka Allah turunkan hujan untuk membersihkan mereka dan untuk menguatkan langkah kaki mereka. Nanti ketika berjalan atau lari bertempur, jemaah rahimakumullah, pasirnya tidak tenggelam karena padat udah kena air. Ya. Itu hikmahnya. Kemudian malam itu Allah membuat kaum muslimin mengantuk sehingga mereka tidur dengan nyenyak. Apa tujuan Allah membuat mereka sangat mengantuk? Supaya pagi harinya bangun dengan segar, badannya segar, pikirannya tenang. Orang kan kalau udah tidurnya cukup, maka badannya segar, pikiran tenang, jemaah rahimakumullah. Tapi di sisi lain Allah membuat orang-orang kafir Mekah, para musuh saat itu cemas, takut, sehingga mereka tidak bisa tidur semalaman. Bayangkan, orang tidak bisa tidur semalaman, pagi harinya bagaimana? Badan lemah, pikiran kosong, jemaah rahimakumullah, perasaan tambah cemas. Ya, itulah yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir Mekah. Ya, jadi cara Allah menolong kaum muslimin dan mengalahkan musuh-musuhnya itu sangat gampang. Cukup Allah membuat mereka tidak ngantuk, itu sudah membuat mereka kalah, jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi malam hari itu semua para sahabat tidur, tidak ada seorang pun yang tidak tidur. Semuanya tidur. Yang tidak tidur hanya satu orang, Bapak. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Rasulullah yang enggak tidur. Ngapain enggak tidur itu? Salat malam, bermunajat kepada Allah, berdoa agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Subhanallah. Padahal kemenangan itu sudah ditampakkan oleh Allah. Allah sudah nampakkan, wahai Muhammad, ini nanti tempat matinya ini, tempat matinya. Kemenangan sudah ditampakkan oleh Allah. Tapi Nabi tetap berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Tawaduknya, rendah hatinya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kita asalkan udah yakin ini akan dapat sesuatu, udah lupa sama doanya. Ya kan gitu kita. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita masih belum yakin, masih remang-remang, masih ragu-ragu, biasanya doanya kuat. Tapi kalau udah yakin biasanya doanya udah ditinggalkan. Padahal berdoa itu salah satu cara di mana kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah juga berdoa untuk para sahabatnya. Nah, pagi harinya Bapak Ibu sekitar subuh Jumat, ya, berarti menjelang Jumat nanti akan diadakan peperangan, jemaah rahimakumullah. Nah, pagi harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita materi lanjutan dari yang sebelumnya ini ya. Rasulullah mengatur barisan perang. Jadi sahabat-sahabatnya diatur oleh Nabi, safnya dirapikan. Kamu tetap di bagian sini, kamu di sini, kamu di depan, kamu di barisan ini, diatur sendiri oleh Rasulullah. Jadi Nabi kita ini selain ahli agama, juga ahli dalam bidang peperangan, ahli strategi, jemaah rahimakumullah. Setelah ketika Nabi mengatur, Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah keluar dari barisan. Ya. Kemudian Nabi SAW memukul perutnya dengan tongkat beliau seraya berkata, wahai Sa'ad, luruskan.
sambil dipukul oleh Nabi perutnya. Nah, Sa'ad nggak terima, tapi ini pura-pura. Ya, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit, padahal engkau diutus untuk kebenaran dan keadilan. Wahai Rasulullah, sekarang biarkanlah aku membalas atas perbuatanmu. Karena Nabi takut dituntut di akhirat, jemaah rahimakumullah. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membuka perutnya untuk dibalas, supaya dibalas oleh Sawad bin Ghaziyah, dibuka oleh Nabi. Kata Nabi, dah balaslah. Maka ketika Nabi membuka perutnya, Bapak Ibu, saat itu Sa'ad bukannya membalas, tapi apa? Memeluk dan mencium perut Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan ini wahai Sa'ad? Katanya kamu tadi ingin membalas aku. Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah melihat ini. Ini adalah bukti kesetiaanku. Aku ingin pada akhir masa hidupku, kulitku dan kulitmu bersentuhan. Maka Rasul pun mendoakannya dengan kebaikan. Dalam suatu riwayat, Sawad bin Ghaziyah ini termasuk sahabat yang gugur dalam perang Badar. Jemaah rahimakumullah. Jadi kulit terakhir yang bertemu dengan kulitnya dia adalah kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah barisan diatur, Bapak Ibu, sudah rapi semua, sudah tertata sesuai dengan strategi yang diatur oleh Rasulullah, maka berikutnya terjadi perang tanding. Mubarazah, ya, bahasa Arabnya mubarazah. Sebelum perang sesungguhnya. Kebiasaan orang-orang Arab saat itu, ya, ketika mereka ingin berperang, maka sebelum peperangan besar itu terjadi, mereka akan melakukan perang tanding, duel, jemaah rahimakumullah. Nah, saat itu yang menantang pertama kali untuk melakukan perang tanding adalah orang kafir Mekah. Jadi ada di antara mereka yang bernama Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Al-Walid. Ini masih keluarga, jemaah rahimakumullah. Nah, 3 orang ini mengajak untuk perang tanding. Jadi 3 orang ini maju. Maka Nabi mengutus 3 orang pemuda Ansor, jemaah rahimakumullah. Ditanya oleh 3 orang kafir itu, siapa kalian? Maka 3 pemuda Ansor itu menjawab, kami pemuda Ansor. Kemudian salah seorang di antara 3 orang kafir itu berkata, kami tidak memerlukan kalian, kami tidak mau perang dengan kalian. Wahai Muhammad, datangkan musuh yang sepadan dengan kami. Ternyata mereka ini minta orang yang juga dari Mekah dulunya. Ansor kan orang Madinah, Bapak Ibu. Jadi mereka minta orang Quraisy yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi. Datangkan kepada kami itu wahai Muhammad. Maka Nabi menyuruh 3 orang untuk maju. Siapa? Yang pertama Ubaidah. Ini nanti sempat kalah, jemaah rahimakumullah, tapi kemudian ditolong oleh temannya. Yang kedua Hamzah. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Hamzah ini pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musyrik berkata kepada mereka, ini baru lawan yang seimbang, kata mereka. Jadi mereka menyombongkan diri. Makanya orang-orang kafir itu dikalahkan oleh Allah. Karena mereka sukanya sombong, Bapak Ibu. Allah nggak suka sama orang sombong. Kemudian Hamzah melawan Syaibah, Ali melawan Al-Walid. Kemudian jemaah rahimakumullah, Ubaidah melawan Utsbah. Ya. Hamzah dan Ali membunuh kedua lawannya. Namun tidak demikian halnya dengan Ubaidah yang terkena 2 tusukan, ya kan? Tapi belum syahid saat itu. Maka Ali dan Hamzah pun bergegas untuk menolong Ubaidah lalu membunuh musuhnya, sehingga perang tanding dimenangkan oleh umat Islam, jemaah rahimakumullah. Nah, setelah perang tanding selesai, barulah kemudian terjadi pertempuran muslimin dan kafirin di perang Badar. Ya. Nah, sebelum pertempuran berlangsung, Bapak Ibu,
Nabi telah memberikan perintah kepada kaum muslimin agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh terlebih dahulu. Jadi panah diluncurkan dulu. Panah yang ada dari atas bukit, kemudian panah yang ada di di gunung-gunung itu diluncurkan dulu kepada pasukan musuh. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabatnya, ya, untuk bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek hanya setelah mereka mendekat. Bila mereka tidak berani mendekat, maka menggunakan senjata jarak jauh. Nah, ketika musuh mulai mendekat, jadi mereka ini karena pasukannya 1000, mereka merasa jumawa, mereka merasa sombong, akhirnya mereka menyerbu kaum muslimin. Nah, maka kaum muslimin pun nggak diam, mereka juga lari masuk ke medan tempur jamaah rahimakumullah. Mereka sambil berkata, ya Mansur Amit, ya Mansur Amit, ya Mansur Amit. Ini ucapan optimis Bapak Ibu. Oh, yang menang matilah. Maksudnya, oh kami menang, mereka yang mati. Ya. Dalam riwayat lain kaum muslimin sambil mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin mendesak barisan-barisan pasukan Quraisy lalu melawan mereka dengan penuh semangat. Orang-orang saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah. Ayah membunuh anaknya karena ayahnya beriman sedangkan anaknya tidak beriman, atau karena anaknya beriman sedangkan ayahnya kafir. Jemaah rahimakumullah. Ada paman membunuh keponakannya, ada keponakan membunuh pamannya. Jadi di situ ada perang keluarga jemaah rahimakumullah. Tapi mereka lakukan karena apa? Bukan perang membela dirinya sendiri, bukan membela keluarganya, tapi perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika pasukan sedang berkecamuk, saat itu Rasulullah berada di atas bukit. Jadi Nabi belum turun. Nabi masih berada di tenda, yang mana tenda itu berada di mana? Di atas bukit. Bersama siapa? Lagi-lagi bersama Abu Bakar. Waktu hijrah ya ditemani Abu Bakar. Ketika di tenda, Nabi juga ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ngapain Nabi di tenda itu? Ternyata Nabi SAW bermunajat kepada Rabb-Nya untuk meminta pertolongan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau kita ngikuti sejarah, tugasnya kiai, ustadz itu bagian yang mendoakan. Yang lain tapi enggak juga. Nanti ada riwayat Nabi turun ikut bertempur melawan orang-orang kafir. Cuman untuk awal-awal Bapak Ibu, Nabi berada di atas bukit dalam tenda, Nabi mendoakan pasukan. Ini doa Nabi untuk pasukan yang sedang berkecamuk, ya. Ya Allah, tepatilah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok ini, maksudnya kaum muslimin, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi selamanya. Kemudian di dalam riwayat lain Nabi juga berdoa, ya Allah, mereka kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak beralas kaki, maka berilah mereka tunggangan. Mereka adalah orang-orang yang telanjang, maka berilah mereka pakaian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lapar, maka kenyangkanlah mereka. Kenyangkanlah mereka maksudnya apa? Menangkan mereka, nanti mereka dapat harta rampasan perang. Maka mereka nanti dapat kuda, dapat unta, dapat pakaian, dapat makanan, dapat harta. Itu doa Nabi kepada kaum muslimin saat sedang berkecamuk melawan orang-orang kafir dalam perang Badar. Nabi berdoa dengan khusyuk, mengangkat tangannya sampai Abu Bakar menegur Rasulullah. Wahai Rasulullah, sudah, cukup apa yang kau minta kepada Tuhan. Allah pasti mengabulkan dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Cukup wahai Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW tertidur, Bapak Ibu. Bahasa Jawanya keturun, ya. Kemudian Rasulullah bangun sambil tersenyum dan berkata, bergembiralah wahai Abu Bakar, pasukan itu akan dilumatkan
dan mereka akan lari ke belakang. Bergembiralah karena pertolongan Allah telah datang. Ya. Jadi ternyata saat itu Allah mengutus ribuan malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Dan kehadiran malaikat itu diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ditampakkan, Nabi dibuat bisa melihat malaikat-malaikat ribuan yang hadir membawa pedang membantu kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah. Jadi perang Badar itu bukan hanya perang antar manusia. Ada juga malaikat yang membantu kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan ketika kaum muslimin ingin memenggal kepalanya orang kafir, ya, belum sampai pedangnya sudah putus dulu kepalanya. Karena malaikat hadir bersama mereka. Jumlahnya ribuan. Kalau dalam surah Al-Anfal, Bapak Ibu, jumlahnya bi alfin minal malaikah. Ya, 1000 malaikat. Sebenarnya jumlahnya di atas itu. Kenapa Allah nyebut 1000? Karena orang Arab saat itu kalau menyebut jumlah yang sangat banyak, mereka menggunakan kata 1000. Ya, samalah dengan kita. Kalau kita menggambarkan pusing yang sangat parah, biasanya nyebut apa? Nah, itu. Bukan berarti pusingnya 7 kali buatan, tapi kata 7 itu menggambarkan sangat, jemaah rahimakumullah. Kemudian, ya, kalau di surah Ali Imran ayat 124 Allah menyebutkan bi thalathati alafim minal malaikati munzalin. Ya Allah, Allah membantu kalian dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit. Jemaah rahimakumullah. Di ayat berikutnya ini disebutkan 5000 malaikat. Pokoknya jumlah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu kaum muslimin amat sangat banyak. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pasukan musuh. Ya kan? Makanya ketika musuh itu lari untuk menyerang kaum muslimin, ya, mereka melihat jumlah kaum muslimin itu sangat banyak. Ya. Sedangkan kaum muslimin ketika memerangi orang-orang kafir, ya, kaum muslimin melihat jumlah mereka sedikit. Jadi matanya dibuat beda oleh Allah. Kalau orang kafir melihat kaum muslimin jumlahnya sangat banyak, ini disebut dalam surah Al-Anfal juga. Sedangkan kaum muslimin melihat orang-orang kafir yang jumlahnya 1000 itu seakan-akan sedikit. Jemaah rahimakumullah. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memberikan semangat kepada pasukan muslimin. Jadi ketika Rasulullah di tenda berada di atas bukit, Rasulullah mendoakan. Setelah Rasulullah melihat malaikat yang diutus oleh Allah untuk membantu kaum muslimin, maka saat itu Rasulullah segera mengambil baju besi lalu turun dari bukit sambil membaca. Ini ya, Al-Qamar ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan itu pasti dikalahkan oleh Allah dan mereka akan mundur ke belakang. Terus Nabi mengucapkan kalimat itu. Kemudian Rasulullah menuju barisan muslimin dan memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dan menjanjikan mereka dengan surga yang nikmat bagi mereka yang syahid di jalan Allah. Kata Rasulullah, untuk kalian yang syahid kalian dapat surga. Nabi berdiri sambil bersabda, kata Nabi, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya sebagai langit dan bumi. Jadi waktu kaum muslimin perang itu, Nabi tidak mengatakan perangilah mereka, kalian akan menang, nanti kalian akan dapat harta rampasan, kalian nanti akan dapat kuda, kalian akan dapat unta. Ayo semangat. Tidak begitu jemaah rahimakumullah. Nabi tidak menyemangati para sahabatnya dengan urusan dunia. Tapi Nabi menyemangati mereka dengan urusan akhirat. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang baik dan abadi kecuali kehidupan akhirat. Maka Nabi berkata kepada mereka saat itu, ayo semangat, berdiri, kata Nabi, berjuang, surga menunggu kalian. Nah, maka mereka semangat berperang jemaah rahimakumullah untuk mendapatkan
surga. Maka nanti di pembahasan berikutnya, tidak ada amalan yang paling besar pahalanya melebihi amalan perang Badar, Bapak Ibu. Orang yang ikut perang Badar itu mau melakukan apa saja setelah itu, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya, saking utamanya perang Badar. Kemudian ada sahabat namanya Umair bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ringkasnya begini pertanyaan, "kalau aku mati, di mana tempatku?" Kata Nabi, "Di surga." Dia saat itu megang kurma, Bapak Ibu. Langsung kurmanya dibuang, masuk ke medan peperangan, bertempur lagi jemaah rahimakumullah, pengen mati syahid, dan dia pun akhirnya mati syahid. Jadi dia bertempur lagi, awalnya mungkin dia istirahat atau bagaimana, kemudian dia bertempur lagi, ya, langsung mati syahid. Dia pengen masuk surga, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir, Bapak Ibu, dilemparkan kepada seluruh pasukan musuh. Kenalah kalian, kenalah kalian, kenalah kalian, kata Nabi. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali matanya dibuat apa? Dibuat susah melihat, kena debu, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini bukti berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dan mengalahkan musuhnya. Kemudian Rasulullah ikut memerangi musuh. Jangan dikira Nabi itu hanya berdoa saja. Makanya baca sejarah itu nggak boleh sepotong-sepotong. Nanti ada ustadz bilang, "Kalian bagian kerja ya, bangun masjid, nyumbang masjid, saya bagian doanya saja." Bukan bagian doa saja, tapi ada juga satu lagi, bagian makan. Ya kan? Oke lah Ustadz bagian doa toh ya, tapi gak usah makan gitu. Kalau jamaah pintar. Itu kemudian dia berdalil karena ketika Nabi perang Badar, Nabi nggak ikut perang. Nabi di tenda di atas bukit, beliau hanya berdoa. Itu baca sejarahnya setengah-setengah. Padahal lanjutannya jemaah rahimakumullah, Rasulullah juga ikut memerangi musuh. Ini sebagaimana begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kan? Keduanya turun dan menyemangati prajurit dalam berperang, dan keduanya berperang dengan seluruh jiwa dan raganya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Aku telah ikut perang Badar. Kami melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kami." Ya kan? Jadi tidak hanya tukang doa saja, tapi Nabi juga ikut berperang. Jadi pemimpin yang baik itu Bapak Ibu ikut terjun dengan masyarakatnya, nggak ngambil enaknya tok, ya kan? Nggak ngambil nanti peresmian tok, kan pemimpin biasanya gitu. Kalau nggak membuka dan meresmikan, jemaah rahimakumullah. Pemimpin yang baik itu membuka, melaksanakan, nanti baru memimpin peresmiannya, ya. Kemudian kematian Abu Jahal dalam perang Badar. Ya, ini orang yang paling dilaknat oleh Allah. Ini dikatakan oleh Nabi sebagai Fir'aun umat saat itu. Ya. Subhanallah, Allah menghinakan Abu Jahal, Bapak Ibu, dalam perang Badar. Kenapa? Karena dia mati bukan di tangan panglima. Dia mati bukan di tangan sahabat besar. Ternyata dia mati di tangan dua orang pemuda yang masih belia, jemaah rahimakumullah. Nama pemuda itu ini, Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Mereka ini katanya masih keluarga. Cuman bukan saudara, jemaah rahimakumullah, bukan saudara kandung, tapi masih keluarga. Ya. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf bercerita, "Ketika perang Badar, aku berada di tengah barisan. Tiba-tiba saja dari sisi kanan dan kiriku muncul dua orang pemuda yang sangat belia. Aku berharap seandainya saat itu aku berada di antara tulang-tulang rusuk mereka. Untuk apa? Untuk melindungi mereka." Kata Abdurrahman bin Auf, "Loh, kok ada anak kecil masuk dalam peperangan ini, bagaimana ini?" Ya kan? Masih muda, belia, mungkin sekitar usianya belasan, jemaah rahimakumullah. Ada riwayat menyebutkan 14 sampai 15 tahun.
Bahkan dalam riwayat dikatakan pedangnya itu masih diseret, nggak diginiin pedangnya, masih diseret, ya kan? Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, seandainya aku menjadi tulang rusuk mereka untuk bisa melindungi mereka. Kemudian mereka ini dengan spontan berkata, wahai paman, ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, engkau kenal Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, anakku, kalian mau buat apa sama dia? Apa yang ingin kalian lakukan kepadanya? Kemudian pemuda itu kembali berkata, aku mendengar bahwa ia telah mencela Rasulullah. Aku pun bersumpah kepada Allah, seandainya aku melihatnya, aku akan membunuhnya atau aku akan mati di tangannya. Usia berapa tadi? 15 tahun. Sudah paham tauhid, paham akidah, sudah kuat imannya. Jemaah rahimakumullah. Ada enggak anak sekarang usia segitu ucapannya seperti itu? Enggak ada. Jemaah rahimakumullah. Maka Abdurrahman bin Auf saat itu langsung tercengang. Hah? Kata Abdurrahman bin Auf, luar biasa anak ini. Ya kan? Kemudian yang satunya lagi berkata dengan perkataan yang sama, ingin membunuh Abu Jahal. Tunjukkan di mana dia. Aku ingin membunuh Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, itu lihat tuh. Itulah Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian kedua anak itu, jemaah rahimakumullah, kedua pemuda yang masih belia itu langsung mengayunkan pedangnya. Abu Jahal pun roboh. Kemudian ditebas oleh mereka, ya kan? Ketika Abu Jahal sudah tidak berdaya, maka datang seorang anak muda juga, Bapak Ibu, yang dulu pernah membaca Al-Quran di Mekah, dekat Ka'bah, ditempeleng oleh Abu Jahal sampai pipinya berdarah. Namanya Ibnu Mas'ud. Jemaah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Saat itu Abdullah bin Mas'ud datang kepada Abu Jahal lalu memenggal lehernya sehingga terpisahlah antara kepala dengan badannya. Jemaah rahimakumullah. Lalu kepalanya itu dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini aku sudah membunuh Abu Jahal. Rasulullah mendoakan Abdullah bin Mas'ud. Nah, sedangkan kedua pemuda yang masih belia itu setelah berhasil melumpuhkan Abu Jahal, bahkan mereka menebas Abu Jahal, jemaah rahimakumullah, mereka langsung senang. Akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah membunuh Abu Jahal, kami telah membunuh Abu Jahal. Kata Nabi, benar enggak kalian sudah membunuh Abu Jahal? Orang kecil kayak kalian ini masa bisa bunuh Abu Jahal? Benar wahai Rasulullah. Apakah pedang kalian masih belum dibersihkan? Kata Nabi. Belum. Lihat ini pedang kami. Dilihat oleh Nabi. Ternyata pedangnya penuh dengan darah. Kemudian Nabi mengatakan, kalian telah membunuh Abu Jahal. Lalu Nabi SAW memutuskan bahwa harta rampasan perang bagiannya diberikan kepada dua pemuda itu. Jemaah rahimakumullah. Jadi Abu Jahal seorang panglima, seorang pemimpin perang, tapi mati di tangan anak muda yang masih belia. Itulah cara Allah menghinakan Abu Jahal, Bapak Ibu. Kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar. Jemaah rahimakumullah. Allah memberikan pertolongan yang sempurna kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Meskipun pasukan kaum muslimin berjumlah sekitar 313, sedangkan musuh berjumlah sekitar 1000 orang, namun dengan pertolongan Allah, kaum muslimin berhasil menghancurkan pertahanan kafir Quraisy. Sehingga ketika semakin tampak kekalahan mereka dengan banyak pasukan mereka yang tewas, maka pada akhirnya mereka memilih untuk mundur, Bapak Ibu. Mereka mundur, sudah melarikan diri ke Mekah. Jemaah rahimakumullah. Nah, saat itu pasukan kafir yang tewas jumlahnya kurang lebih 70 orang. Ditambah dengan tawanan yang tertawan di antara mereka sebanyak 70 orang. Berarti semua jumlahnya ada 140 orang. 70 tewas, yang 70 dalam tawanan. Ya. Sedangkan pasukan muslim yang gugur sebagai syahid dalam perang Badar saat itu berjumlah 14 orang. Ini jumlah yang sangat sedikit. Karena jumlahnya tadi hanya 313. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? 6 orang muhajirin
dan 8 orang Ansor. Ya. Ketika mereka sudah dimakamkan, jemaah rahimahullah, nanti Nabi berdiri di dekat pemakaman mereka, lalu Nabi mendoakan mereka dan Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Nabi mengajak mereka berbicara. Umar berkata, ya Rasulullah, mereka sudah mati, mereka sudah syahid, mana bisa mereka mendengar perkataan engkau? Kata Rasulullah, tidak ada yang paling bisa mendengarkan perkataanku saat ini kecuali mereka. Bahkan lebih bisa mendengarkan dibandingkan kalian. Subhanallah. Nabi SAW melihat mereka sedang menikmati kenikmatan yang Allah janjikan kepada mereka. Bapak Ibu. Setelah perang Badar selesai, kaum muslimin menang, maka sempat terjadi perselisihan di antara para sahabat. Apa itu? Dalam harta rampasan perang. Walaupun mereka perang ini kan bukan untuk mencari harta rampasan, Bapak Ibu. Bukan untuk mendapatkan kekayaan, bukan. Tapi setelah perang selesai, harta rampasannya banyak karena kan pasukan musuh banyak. Sekitar 1.000 orang, jemaah rahimakumullah. Tentu harta yang dibawa oleh mereka banyak juga. Nah, setelah terkumpul harta rampasan, sempat terjadi perselisihan. Kata yang satunya, kamilah yang paling berhak karena kami yang melawan orang kafir. Kata yang satunya, kami yang paling berhak karena kami yang melindungi Rasulullah dari senjata orang kafir. Kata yang satunya lagi, kami yang paling berhak karena kami yang mengumpulkan harta rampasan ini. Kalau kami tidak mengumpulkan, kalian tidak akan dapat bagian. Ya kan? Kata Rasulullah, sudah. Kumpulkan semua harta rampasan itu. Kita tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah turunkan surah Al-Anfal ayat 1 yang menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang, jemaah rahimakumullah. Jadi bayangkan sekelas sahabat, Bapak Ibu, habis perang sempat berselisih gara-gara harta. Memang orang itu kalau udah kena harta, soleh jadi nggak soleh, jemaah rahimakumullah. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak kiai, ustadz kalau udah kena harta, wah itu biasanya hilang kesolehannya. Makanya wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia akbar hammina, himmah kami, cita-cita kami yang paling besar. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Rasulullah berdiri di depan makam syuhada Badar. 3 hari setelah peperangan, Nabi mengajak kaum muslimin untuk kembali ke Madinah. Tapi sebelum kembali ke Madinah, Nabi berdiri ya di pinggir pemakaman para syuhada. Seraya memanggil nama para syuhada itu satu persatu. Nabi hafal nama mereka. Ada 14 orang kan. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut oleh Nabi satu persatu. Bergembiralah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kalian? Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak bernyawa? Beliau menjawab, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih dapat mendengar dibandingkan mereka tentang apa yang aku katakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya masih tentang perang Badar, Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana kunci kaum muslimin menang dalam perang Badar. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang akan kita bahas berikutnya yaitu mengenai keutamaan perang Badar, ya, dan keutamaan anggota yang ikut dalam perang Badar. Lalu yang terakhir nanti kita mengambil pelajaran dari awal kisah perang Badar sampai akhir. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.